Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Rina Reski dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI Heru Widodo mendorong peningkatan peran parlemen dalam aksi bersama sebagai respon terhadap perubahan iklim. Hal tersebut disampaikan Heru dalam pertemuan tahunan Forum Parlemen Asia Pasifik atau APPF ke-29 yang diselenggarakan di Republik Korea dan diikuti oleh seluruh perwakilan negara di Asia Pasifik. Hadir secara virtual dari ruang rapat BKSAP Gedung Nusantara 3 Senayan, Jakarta, Heru mengajukan usulan resolusi bersama tentang peningkatan peran parlemen dalam merespon perubahan iklim dunia. Caranya yaitu dengan memanfaatkan pendekatan lokal dan berbasis masyarakat, solusi berbasis alam dan kearifan lokal dan tradisional atau local wisdom dalam melaksanakan kebijakan program mitigasi perubahan dan adaptasi iklim. Heru menambahkan, Indonesia juga menekankan paradigma ekonomi hijau dalam pembangunan nasional, serta mendorong kepada seluruh anggota EPPF untuk meningkatkan upaya dalam mencapai kontribusi secara maksimal. Berbagai negara sekarang merasa bumi kita sudah tua. Perlu kita lakukan pencegahan supaya ketika nanti terjadi perubahan iklim, maka seluruh negara juga sudah siap. Termasuk di dalamnya misalnya kita harus mempersiapkan soal energi baru terbarukan. Ini salah satu rekomendasi yang disampaikan oleh Indonesia. Semua negara alhamdulillah menyetujui itu karena memang usulan kita ini memang memiliki nilai positif bagi bangsa dan bagi dunia. Pada kesempatan tersebut, delegasi BKSAP DPR RI juga menyerukan untuk memperkuat kemitraan publik dan swasta dalam menghimpun alternatif dana untuk mempercepat implementasi SDGs. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 4 DPR RI mengingatkan peran yang harus diemban Badan Pangan Nasional setelah disahkan oleh Presiden. Badan Pangan Nasional harus bisa mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan, serta stabilisasi harga pangan strategis dan menjamin stok pangan nasional. Anggota Komisi 4 DPR RI Hermanto mengungkapkan, BPN perlu untuk mewujudkan sistem pertanian yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan petani. Ia menilai, beberapa komoditas pangan yang sering mengalami fluktuasi harus bisa dikendalikan oleh BPN. Sebab unsur produksi dan market bisa dikoordinasikan dengan data yang lebih akurat. Hermanto optimis, hadirnya BPN dapat mewujudkan kedaulatan pangan nasional dan sebagai upaya meminimalisir impor bahan pangan. BPN ini betul-betul dia adalah sebagai institusi yang sangat kuat, mandiri untuk serius mewujudkan kedaulatan pangan sehingga betul-betul apa yang menjadi produksi pangan dari petani itu diserap, kemudian dia bisa mengalokasikannya ke berbagai masyarakat yang membutuhkannya di Indonesia. Sementara itu, anggota Komisi 4 Sulaiman El Hamzah menegaskan agar BPN melakukan kontrol yang ketat di lapangan terhadap produksi pangan dalam negeri. Sulaiman juga mengingatkan pentingnya peningkatan kualitas data dan koordinasi dengan kementerian lembaga terkait karena pengambilan keputusan sangat bergantung pada akurasi data pangan nasional. Nah, karena itu upaya untuk mendapatkan angka yang pasti dan keterlibatan dari semua kementerian terkait ini memang diharapkan akan bisa merubah situasi yang sekarang berjalan masing-masing ini bisa menjadi satu. Fitian dan Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan. Revisi rancangan undang-undang atau RUU tentang jalan diharapkan bisa memasukkan klausul pemerintah pusat dapat mengintervensi pembangunan jalan kabupaten. Hal ini utamanya untuk jalan berfungsi sebagai penghubung antar desa. Anggota Komisi 5 DPR RI Sudewo menyampaikan, revisi undang-undang tentang jalan diperlukan karena selama ini pembangunan jalan kabupaten dibebankan sepenuhnya pemerintah daerah tingkat 2. Sementara tanpa intervensi pemerintah melalui APBN, maka jalan kabupaten dan penghubung antar desa akan terus relatif tidak layak. Menurutnya, jika tidak ada intervensi pemerintah dalam bentuk APBN, maka akan sangat sulit dan perlu waktu relatif lama bagi Pemda dalam pembangunan jalan penghubung antar desa. Untuk itu, Komisi 5 DPR RI sudah menginisiasi proses legislasi, yakni revisi terhadap Undang-Undang Jalan. Hal itu dilatar belakangi keprihatinan banyaknya keluhan masyarakat terkait kondisi jalan, khususnya di wilayah pedesaan.
Dengan demikian, pemerintah pusat diharapkan bisa memberikan kontribusi lebih kepada pembangunan jalan kabupaten. Bahwa pemerintah pusat tidak boleh tutup mata terhadap kondisi real jalan di daerah. Pemerintah pusat juga harus intervensi melalui APBN. Maka revisi ini harus bisa mengegulkan bahwa APBN bisa intervensi terhadap jalan daerah, jalan provinsi maupun jalan kabupaten, sehingga yang menjadi penghambat pertumbuhan perekonomian di masing-masing kabupaten itu tidak akan terjadi kembali. Dari Provinsi Bengkulu, Dwi Utomo, TVR Parlemen, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari Komisi 6 DPR RI terkait restrukturisasi penyelamatan Garuda diupayakan tanpa APBN. Setelah jeda berikut ini. Menanggapi kondisi PT Garuda Indonesia yang mengalami berbagai permasalahan seperti hutang, penyewaan pesawat, dan buruknya tata kelola manajemen, Komisi 6 DPR RI meminta Kementerian BUMN melakukan audit investigasi dan melakukan opsi penyelamatan Garuda tanpa menggunakan APBN. Anggota Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade mengungkapkan, penyelamatan Garuda dapat dilakukan dengan renegosiasi dengan pihak lessor dan menginvestigasi manajemen Garuda sebelumnya yang melakukan perjanjian kerjasama leasing pesawat yang sangat mahal. Kedepan, Komisi 6 akan membentuk panja sebagai upaya membantu menyelamatkan nasib maskapai Garuda Indonesia. Kami juga mendorong Kementerian BUMN melaporkan para manajemen Garuda di masa lalu yang melakukan kontrak atau perjanjian leasing pesawat yang dengan harga yang begitu mahal. Dan kita juga selain itu akan mendorong terbentuknya panja penyelamatan Garuda ini. Sementara itu, anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hairon menjelaskan, aspek sejarah mencatat bahwa Garuda Indonesia telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa Indonesia. Maka dari itu, opsi penyelamatan menjadi pilihan utama dengan melakukan perbaikan tata kelola manajemen untuk mengurangi beban keuangan PT Garuda Indonesia. Kalaupun saat ini menjadi persoalan, ya harus diurai persoalannya di mana. Kalau ada aspek hukum, ya harus ada penindakan hukum. Kemudian kalau ada aspek mismanagement, di mana mismanagementnya? Ajib dan Julian, TVR Parlemen, melaporkan. Saldo anggaran lebih atau SAL tahun 2021 yang mencapai 20,1 triliun rupiah akan dimanfaatkan menjadi penyertaan modal negara atau PMN untuk BUMN. Komisi 11 DPR RI mengkritisi kebijakan tersebut dan meminta pemerintah mengikuti prosedur yang berlaku sesuai aturan undang-undang. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI, Misbakun menekankan SAL tidak boleh direncanakan penggunaannya sebelum anggaran tahun berjalan ditutup secara nasional, yaitu pada tanggal 31 Desember. Ketentuan tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Selain itu, sumber pendanaan PMN bagi BUMN harus ditentukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak boleh diputuskan sepihak oleh pemerintah. Sisa anggaran lebih ini kan sebenarnya kan belum bisa direncanakan. Bisa saja nanti ada keputusan politiknya, misalnya, kita menutup defisitnya kita perkecil, dengan sisa anggaran lebihnya kita switch ke defisit. Sehingga ini kan juga akan rawan. Sisa anggaran lebih ini kan tidak boleh direncanakan apapun sebelum ada keputusan politik apapun. Dari SAL tahun 2021, pendanaan PMN akan diberikan untuk utama karya sebesar 9,9 triliun rupiah, bagi KAI 6,9 triliun rupiah, yaitu pemenuhan kebutuhan kelebihan biaya atau cost overrun sebesar 2,6 triliun rupiah, dan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung mendapatkan PMN 4,3 triliun rupiah, dan untuk BLU Elman sebesar 3,3 triliun rupiah. Vinita dan Akbar, TVR Parlemen melaporkan. Dalam hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan Kementerian ATR BPN tahun anggaran 2019, disebutkan salah satu temuan yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 225,53 juta rupiah. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI
mendorong adanya upaya menekankan kerugian besar negara di bidang agraria. Dalam kunjungan kerja ke Semarang, Wakil Ketua BAKN DPR RI Anies Biarwati menilai kepemilikan tanah seharusnya tidak diprioritaskan bagi korporasi, melainkan juga bagi petani. Pemerintah harus memiliki grand design dalam mengatasi masalah pertanahan di Indonesia. Ini yang menyebabkan akhirnya ekonomi jadi terkonsentrasi gitu ya, sehingga tidak bisa menjawab ketimpangan struktural dalam hal kepemilikan tanah. Padahal reforma agraria itu dimaksudkan untuk salah satunya adalah mengatasi ketimpangan. Sementara Ketua BAKN DPR RI Wahyu Sanjaya menyebutkan, BAKN meminta masukan dari akademisi karena bebas dari kepentingan dan bisa melihat permasalahan secara jernih dengan sudut pandang aturan yang berlaku dan ilmu pengetahuan. Saran dan masukan dari pakar agraria menjadi acuan BAKN mengambil keputusan. Suatu hal yang sangat spesifik dan kita harus memahami secara utuh bagaimana peraturan perundang-undangan ini terlebih dahulu kan. Nah, dari situ kita akan menarik benang merahnya bagaimana menyelesaikan masalah yang ada. Dalam hasil pemeriksaan BPK atas Kementerian ATR BPN tahun anggaran 2019, ada 7 temuan, 13 permasalahan, dan 20 rekomendasi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Helmi Darmawan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Tetaplah bersama kami. Sejak akhir Oktober lalu, banjir telah merendam Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Sebagai salah satu daerah pemilihan atau dapilnya, Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus tergerak menyalurkan bantuan paket sembako bagi warga yang menjadi korban banjir. Menyerahkan bantuan sembako dulu ya ke daerah Sepau di hilirnya Kota Sintang ya. Ini Sungai Kapuas ya, di Sungai Kapuasnya sepanjang bantaran sungai ini semua rumah-rumah sudah tenggelam. Sejak akhir Oktober lalu, banjir telah merendam Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Sebagai salah satu daerah pemilihan atau dapilnya, Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus tergerak menyalurkan bantuan paket sembako bagi warga yang menjadi korban banjir. Lazarus menyebutkan bantuan paket sembako sudah disalurkan ke beberapa lokasi pesisir Sungai Kapuas dan Desa Ketungau Hilir. Pihaknya berupaya semaksimal mungkin menjangkau para warga yang terdampak karena bisa merasakan kesulitan bertahan di tengah situasi banjir besar yang baru pertama kali dirasakan warga. Total bantuan sembako yang disalurkan sekitar 5.198 paket dan 49 ton beras. Untuk memastikan seperti apa kondisi yang ada di lapangan, kan saya yang mengelola ini kan Lazarus Peduli ini kan, itu ada pihak ketiga yang mempercayakan juga kepada kita barang-barang mereka untuk kita salurkan ya. Karena kadang-kadang ada orang mau berbuat baik tapi mereka tidak tahu mau lewat mana nih supaya sampai ke masyarakat. Karena ngantarnya juga perlu biaya. Hingga informasi ini disusun, sebanyak 32.919 jiwa warga terdampak banjir di Sintang ia mengungsi dan warga mulai terserang penyakit gatal-gatal. Dari Kalimantan Barat, Mario dan Rohim, TVR Parlemen melaporkan. Dalam rangka penyusunan RUU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, Komisi 11 DPR RI menyerap aspirasi dan masukan dari Pemda dan akademisi demi menciptakan keadilan fiskal dan pemerataan keuangan daerah. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Bandung, anggota Komisi 11 DPR RI Ella Nuryamah mengapresiasi masukan dari akademisi terkait desentralisasi keuangan karena daerah yang merasakan langsung manfaatnya. Masukan yang sama disampaikan Pemda agar diberikan kewenangan penuh dalam pengelolaan sumber pendapatan daerah. Masukan lain menurut Ella diantaranya menaikkan dana bagi hasil atau DBH ke daerah dari 20 menjadi 30% dan indikator penentuan dana alokasi umum atau DAU ke daerah. DAU itu dihitungnya dari penduduk dong, kira-kira gitu. Bukan dari banyaknya kabupaten kota dan desa gitu. Karena itu akan menjadi penerimaan yang cukup jomplang. Yang selama ini mungkin
jomplang. Mungkin ada yang daerah yang dari DAU-nya tinggi misalkan. Nah, kita akan bedah lagi formulanya seperti apa sih? Kalau sebelumnya kan misalkan ada pasal yang mengatur minimal 26%. Nah, ini tahun ini yang ada di RUU HKPD ini dia menekankan berbasis kinerja. Jadi ada indikator khusus. Anggota Komisi 11 DPR RI Ella Nuriyamah mendorong komitmen dan nilai kritis semua stakeholder agar penyusunan rancangan undang-undang HKPD bisa diselesaikan di masa sidang ini demi kesejahteraan masyarakat. Dari Jawa Barat, Subki Abdul, TVR Parlemen, melaporkan. Tim pengawas pembangunan perbatasan DPR RI melakukan kunjungan ke pos lintas batas negara atau PLBN di Mountain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tim yang dipimpin oleh Yakobus Jaki Uli dan anggota Timwas Anita Jakobagah langsung melihat sarana dan prasarana jalur lintas batas yang menghubungkan antara Indonesia dengan Timur Leste. Jaki Uli mengatakan perekonomian di Motain menurun akibat dampak dari COVID-19. Dirinya berharap perekonomian di Motain lebih meningkat guna menunjang kesejahteraan masyarakat sekitar dengan tetap memperhatikan sisi keamanan perbatasan. Terjadi kelambanan dalam kegiatan di sini karena masalah COVID. Negara seberang ternyata memperlakukan pengetatan masalah COVID-19 sehingga ada terjadi kegiatan yang terhambat karena itu. Anggota Timwas Pembangunan Perbatasan DPR RI Anita Jakobagah menyesalkan adanya temuan siswa-siswi di wilayah perbatasan yang belum mendapatkan kuota internet dari pemerintah untuk belajar secara daring. Persoalan ini akan disampaikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rapat kerja di Komisi 10 DPR RI. Saya prihatin melihat keadaan anak-anak di sini, ternyata mereka sudah sangat susah, harusnya mendapat perhatian dan bantuan yang ekstra dari pemerintah, ternyata untuk kuota gratis saja mereka tidak dapat. Yang kedua, internet juga. Tidak ada internet sini, Mama ya? Tidak ada internet, jaringannya tidak ada. Rohim Nugraha, TVR Parlemen, melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Rini Reski beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.